Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Semoga adik-adik sehat selalu ya tentunya. Oke, perkenalkan, Mister adalah Mister Hadi, panggil saja Mister. Nah, kali ini Mister akan mengupas tentang seri buku ngutak-ngatik ya. Seri buku ngutak-ngatik yang mana? Yang matematika. Di mana buku matematika ini untuk SMA, Mister sudah membuat ada 22 seri atau 22 buku. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 atau dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nah, kali ini Mister akan mengupas tentang seri kelima, yaitu seri trigonometri dasar. Karena trigonometri dalam hal ini Mister bagi dua, ada yang dasar dan ada yang lanjutan. Yang dasar itu akan mengupas tentang bagaimana definisi dari trigonometri ini agar mudah dipahami, kemudian juga nilai sudut-sudut istimewa, kemudian ada juga nilai trigonometri di 4 kuadran, dan ada juga mengenai pengenalan satuan radian serta koordinat kutub. Nah, oke, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan video ini bisa bermanfaat tentunya. Dalam buku tersebut, Mister buat ada metode yang namanya strategi dan taktik. Apa itu strategi dan taktik? Strategi itu adalah langkah-langkah sistematisnya dalam memahami materi ataupun dalam menyelesaikan soal. Sedangkan taktik dalam hal ini adalah langkah untuk mempercepat menghitung ataupun mempercepat langkah untuk penyelesaian soal, dan tentunya untuk mempermudah adik-adik dalam memahami materi. Oke, langsung saja kita lihat trigonometri dasar. Trigonometri dasar. Nah, ini dia adik-adik. Trigonometri itu definisinya adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi meliputi sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, coba kita akan lihat, Mister gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, di mana sisinya di sini ada A, ada B, dan ada C. Katakanlah seperti itu. Ya. Nah, tadi trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Berarti kalau yang namanya perbandingan kan minimal ada dua yang dibandingkan ya. Nah, misalkan sisi apa dengan sisi apa. Nah, coba kita akan urutkan apa saja kemungkinan perbandingan tersebut. Misalkan di sini Mister apa ya? Buat A per C misalkan. Ini kan sisi A dibanding sisi C. Terus apa lagi? Misalkan B per C ya. B per C. Apalagi yang mungkin? A per B. Oke, A per B. Apalagi yang mungkin? Oh, dibalikin aja ya. C per A. Terus ada C per B. Ada apa lagi? B per A. Ada lagi nggak? Tidak ada lagi kan? Nah, disitulah perbandingan yang memungkinkan muncul hanya ada 6. Ya. Oleh karena itu, para ahli matematika zaman dahulu merumuskan memang hanya ada 6 karena di sini dari segitiga siku-siku ini. Gitu ya. Nah, katakanlah di sini ada sudutnya alfa, katakanlah. Nah, di sini ada sudutnya alfa. Nah, setelah itu para ahli matematika waktu itu sepakat bahwa oh di sini tuh A per C itu katakanlah sinus alfa gitu, patokan sudut alfanya ini. B per C itu adalah kosinus alfa. A per B itu adalah tangen alfa. Kemudian
C per A. C per A itu adalah kosekan alfa. Kemudian C per B. C per B itu adalah sekan alfa. Kemudian terakhir B per A itu adalah kotangen alfa. Nah, jadi disinilah lahir yang disebut sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Hanya ada itu, tidak ada yang lainnya. Gitu. Berkembang sekarang untuk mempermudah menghafalkan. Nah, ada taktik yang disebut demi samidesa, di mana kalau patokannya di sini sudut alfa, lihat nih, ini seperti mata. Berarti ini yang di A itu adalah disebut sisi depan. Ya. Kalau yang di sini samping, yang B itu adalah sampingnya, samping si sudut alfa. Dan yang C jelas itu adalah miring. Miring, ya. Nah, sisi miring. Sehingga ada taktik yang menyatakan bahwa, nah, taktiknya untuk menghafalkan tersebut adalah demi sami desa. Demi itu adalah depan per miring, ya. Depan per miring. Sami itu adalah samping per miring. Miring. Oh, ini kurang N, samping per miring. Dan desa itu adalah depan per samping. Nah, coba kita akan lihat. Misalkan Mister punya contoh, di sini ada sebuah segitiga. Nah, sebuah segitiga di mana sisinya ini ada 3, ini ada 4, di sini alfa. Nah, tentukan misalkan sinus alfa, kosinus alfanya apa? Sinus alfanya, kosinus alfanya, dan tangen alfa. Nah, tangen biasanya disimbolkan dengan TG saja atau tan, ya, di beberapa buku. Tidak ada masalah. Nah, sekarang dari sini kita akan mencari berapa sih nilai sinusnya. Oh, jelas bahwa sinus adalah demi depan per miring. Kita perhatikan sudut alfanya di sini. Depannya mana? Ini depannya. Miringnya mana? Ini miringnya. Nah, miringnya tidak ada, belum diketahui. Berarti kita cari. Kita carinya dengan apa? Dengan rumus Pitagoras tentunya. Pitagorasnya berapa? Nah, miringnya misalkan diumpamakan ini X, ya. Berarti X sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gitu kan ya adik-adik menghitung Pitagoras? Akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar dari 25. Nah, ini si X. Sehingga nilai X adalah 5. Positif negatif 5 sebenarnya. Tetapi karena ini sebuah jarak atau panjang, itu yang diambil adalah yang positifnya. Kalau sudah tahu miringnya ada 5, sisi miringnya ada 5, maka jangankan sinus, kosinus, dan lainnya pun kita bisa mencarinya tentunya. Ya, bagaimana caranya? Coba kita lihat. Berarti sinus alfa sama dengan demi. Ya, demi itu apa? Depan. Depan itu berapa? 3. Depan, ya. Oke, Mister akan coba tulis ya. Ini adalah, sebentar. Ini depan. Ini samping. Ya, patokannya dari si sudut alfa. Depannya. Ini sampingnya, ini miringnya. Sehingga demi berarti 3 per miringnya tadi 5. Tuh, dapat. Kosinus. Kosinus alfa berarti sami, samping per miring. Sampingnya berapa? 4. Miringnya berapa? 5. Tangen. Desa, depannya berapa? 3. Sampingnya berapa? 4. Sudah beres. Dah, gitu ya. Nah,
Adik-adik coba perhatikan, di sini ada satu jalan untuk menentukan sisi segitiga siku-siku ini, yaitu dengan dalil Pitagoras. Tetapi kalau Mister perhatikan dari soal ke soal, itu justru yang sering muncul adalah segitiga-segitiga istimewa, segitiga siku istimewa, siku-siku istimewa, di mana dikatakan istimewa itu karena angka-angkanya merupakan triple Pitagoras yang mudah kita ingat. Ya, contoh, misalkan, nah ini masuk ke taktik lagi nih, taktik menghafalkan triple Pitagoras. Karena kalau sudah hafal, kita bisa mempercepat proses. Nggak usah lagi harus dihitung akar-akarnya. Kalau ada sisi segitiga siku-siku itu 3, 4, maka sisi miringnya 5. Kalau ada sisi segitiga siku-siku itu 5, 12, maka sisi miringnya 13. Kalau ada sisi tiga siku-siku itu 6, 8, maka sisi miringnya 10. Kalau ada 7, 24, maka sisi miringnya 25. Kalau ada 8, 15, maka sisi miringnya 17. Kalau ada 9, 40, maka sisi miringnya 41. Segini aja cukup adik-adik. Nah, Mister, kalau misalkan suka ada 15, kemudian 20, dan 25. Nah, sebenarnya itu pengembangan dari sini. Kalau ini dikalikan 5, maka akan terjadi triple Pitagoras. Berapa? Semuanya dikalikan 5. Yaitu 3 dikali 5, 15. 4 dikali 5, 20. Dan 5 dikali 5, 25. Jadi 15, 20, dan 25 itu juga merupakan triple Pitagoras yang merupakan pengembangan atau perbesaran dari 3, 4, 5. Coba lihat yang 6, 8, 10. Ini juga merupakan perbesaran tuh. Dari 3, 4, 5 yang dikali 2. Jadilah 6, 8, 10. Sehingga kalau adik-adik sudah hafal ini, begitu muncul 3, 4, berapa di sini? Gak usah ngitung lagi kayak gini. Sudah pasti 5 dapat. Gitu ya. Kita akan uji coba contoh berikutnya. Katakanlah ini misalkan contoh 1, contoh 2 nih. Mister punya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada 13, di sini ada 12. Dan di sini ada theta. Nah, tentukan theta sinus theta, kosinus theta, tangen theta. Berarti kalau kita tahu di sini segitiga siku-siku, kita harus cari di sini ya. Nah, sisinya kita namai, ini adalah sisi depan, katakanlah kodenya D, ini sisi samping S, dan ini sisi miring M. Tuh, sisi sampingnya belum ada. Kita carinya gimana? Kalau ini ada 12, 13, lihat nih adik-adik. Dengan cepat kita akan tahu bahwa ini adalah 5, gitu ya. Nah, kalau ini sudah tahu 5, kan gampang sinus itu. Sinus theta demi depan per miring 12 per 13. Kosinus theta sami samping per miring 5 per 13. Dan tangen theta itu juga sangat mudah. Desa depan per samping 12 per 5. Gitu adik-adik. Oke? Sip. Oke adik-adik, itu adalah bagian pertamanya tentang definisi. Jadi adik-adik sekarang sudah mengetahui tentang bagaimana awal mula sinus itu muncul kosinus dan bagaimana perbandingan mereka. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu nilai trigonometri sudut-sudut istimewa yang sering muncul, sehingga kita harus hafalkan. Nah, kalau gitu ini Mister akan buat tabelnya tentang trigonometri sudut-sudut istimewa. Ada berapa aja atau ada apa aja sudutnya? Mari kita lihat seperti ini. Ini bisa dilihat juga dalam tabel yang ada di buku adik-adik, ya. Yang ada di buku adik-adik. Oke, kita percepat. Ini ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Oh, terlalu banyak sepertinya ini. Coba kita lihat.
Kita hapus di sini. Ya. Nah, kita akan membuat ini sebentar adik-adik ya. Nah, ini adalah alfanya, ini adalah sinus alfa, kosinus alfa, ya. Maaf, bisa membelakangi. Tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Oke, setelah hapus dulu biar aktif ya. Oke, nah sinus alfa mulai dari 0 derajat sampai ke 90 derajat. Kalau mister ngapalinnya gini, sinus itu awalnya dari 0 terus naik terus menuju 1 atau menjadi 1 gitu. Nah, di dalam sini semuanya ada setengahnya. Ada setengah, ada setengah, ada setengah. Cuman ini naik. Di sini mulai ada akar 2, akar 3, akar 2, akar 3. Ah, inilah sinus. Ya, jadi sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Sinus 45 berapa? Setengah akar 2 gitu. Kalau kosinus seolah-olah menurun, kebalikannya dari sinus, dari 1 ya menurun terus menjadi 0. Nah, di sini ya sama semuanya ada setengah, ada setengah, ya ada setengah. Nah, karena menurun di sini adalah setengah akar 3 dan setengah akar 2. Oh, gitu ya. Kalau tangan itu adalah tangan alfa itu sinus alfa dibagi kosinus alfa. Jadi sebenarnya bakal bisa dilihat nih. Sinus tangan 0 berarti sinus 0 dibagi kosinus 0. 0 dibagi 1 bakalan 0. Ini sama ya, bakalan 1. Ini bilangan dibagi 0 bakalan tetap definisi. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 itu jadi 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Nah, ini setengah akar 3 dibagi setengah. Berapa nih? Curak, ini curet. Jadi hasilnya akar 3 saja. Gitu cara menghafal. Nah, kalau kosekan, sekan, kotangen gini. Kalau kosekan alfa, CSC ya, kosekan alfa itu adalah 1 per sin alfa. Sehingga kalau kosekan lihatnya ke sin. 1 per sin, kosekan 0 berarti 1 per 0. Berarti tata definisi. Kosekan 30 derajat 1 per setengah dapat 2. Ya. Nah, kemudian kosekan 45 itu 1 per setengah akar 2. 1 per setengah akar 2 itu adalah berapa? Ini setengah akar 2 itu akar 2 per 2. Berarti naik 2-nya ke atas, 2 per akar 2. Sehingga di sini akar 2, ya. Nah, kalau kosekan 60 derajat. Nah, kosekan 60 derajat itu adalah caranya sama, dapatnya nanti 2/3 akar 3. Kosekan 90 derajat 1 per 1 ya dapat 1. Nah, sekan tinggal dibalikin aja. 1, 2/3 akar 3, akar 2, 2 dan tak terdefinisi. Kalau kotangen kebalikan dari tangen. Jadi ini sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa dan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Gitu adik-adik. Berarti terakhir di sini 1 per tangan. Tangan mana? Nah, ini tetap definisi. 1 per 0 tetap definisi. 1 per 1/3 akar 3. Nah, jadi ini akar 3. Ini 1, ini 1/3 akar 3. Nah, ini 1 per tak terdefinisi, hasilnya 0. Nah, dari sini ke depannya adik-adik tidak harus membuktikan lagi kosekan 0 jadi gimana, enggak, cukup hafalkan aja ini. Jadi nanti mungkin muncul sin 45 berapa. Nah, adik-adik sudah harus di luar kepala, oh setengah akar 2. Gitu. Begitupun yang lainnya. Ya. Jadi ketika ada contoh soal, berapakah nilai sinus 60 derajat? Berapakah nilai kosinus 45 derajat? Berapakah nilai tangen 90? Berapakah nilai kosekan 30 derajat? Nah, maka adik-adik ketika sudah hafal itu ya, sinus gimana ya lagi? Oh, dari 0 terus menuju 1.
Berarti yang ini 60 dekat ke 90, setengah akar 3. Ini mas setengah akar 2. Ya. Kemudian ini terdefinisi dan kosekan 30 adalah 2. Gitu adik-adik. Cukup simpel bukan? Nah, itulah materi bagian yang kedua. Oke, adik-adik. Tadi adalah materi bagian yang kedua, ya, tentang nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, nilai trigonometri sudut-sudut istimewa pun sebenarnya bisa melebihi dari 90 derajat atau bisa kurang dari 0 derajat, ya, bisa. Oleh sebab itu kita akan pelajari di bagian ketiga itu adalah nilai trigonometri, trigono sudut di berbagai kuadran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kuadran itu terbagi menjadi 4. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada kuadran 1, X positif, Y positif. Ini disebut kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan terakhir ini adalah kuadran 4. Oke. Dia. Nah, tadi yang kita pelajari adalah sudut-sudut yang berada di kuadran 1. Tuh, 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Bagaimana sekarang untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, ya? Jadi kalau ini sudut, di sini 0 derajat, pakai warna lain deh biar enak melihatnya. Kalau di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat atau ke titik 0 derajat lagi. Berarti sudut yang berada di antara 90 derajat dan 180 derajat itu disebut sudut yang ada di kuadran 2. Begitupun seterusnya 180 antara 180 sampai 270 itu sudut di kuadran 3, dan sudut di antara 270 sampai 360 derajat itu sudut-sudut di kuadran 4, gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah harus dihafalkan lagi? Kalau dihafalkan lagi nanti terlalu banyak hafalannya, ribet kalau mau pakai cara tampil. Nah, makanya Mister punya taktik, ya, seperti biasa. Taktiknya adalah taktik. Oke, nah bagaimana taktiknya? Taktiknya adalah kita pisahkan dulu rumus-rumus relasi sudut yang mungkin terjadi di kuadran 2, 3 maupun 4. Di kuadran 2 itu ada rumusnya 180 derajat min alfa. Bisa jadi juga ada 90 derajat plus alfa. Di kuadran 3 itu ada 180 derajat plus alfa, ada juga 270 derajat min alfa. Dan di kuadran keempat itu ada 360 derajat min alfa, ada juga 270 derajat plus alfa. Nah, ini coba kita lihat nih. 180 mana tadi? Di sini kan? Jadi kalau min alfa berarti berkurang, berarti ada di kuadran 2, gitu ya. Kalau 180 derajat plus alfa berarti masuk ke sini kan? Kalau 90 derajat plus alfa berarti ada di kuadran 2, gitu maksudnya. Nah, kita akan pisahkan ini dan sebutlah ini trigononya istimewa, ya, relasi trigononya. Relasi trigononya istimewa. Kalau ini tidak istimewa. Ini hanya istilah mister aja ya, untuk mempermudah nanti mendapatkan rumus. Oke, kemudian kita harus tahu tandanya di berbagai kuadran. Kalau di kuadran 1, all positif. Kuadran 2 hanya sinus dan
kosekan kebalikannya. Kalau di sini hanya tangen dan si kebalikannya kotangen. Kalau di sini hanya kos dan sekan kebalikannya. Nah, Mister hanya membuat ini lebih mudah dengan singkatan asintako, ya. Asintako. Asintako. Nah, asintako itu apa maksudnya? Asintako itu maksudnya adalah di kuadran 1 all positif. Di kuadran 2 sin positif dengan kebalikannya kosekan. Di kuadran ketiga tangen yang positif dengan kebalikannya kotangen. Di kuadran 4 nilai trigonometri itu kos yang positif dengan kebalikannya sekan. Nah, kalau ini sudah adik-adik pahami, hafalkan ya asintako, kemudian relasinya hanya mengetahui oh ini relasinya istimewa, oh ini tidak istimewa. Sehingga taktik yang kita jalankan hanya mengecek dua hal. Mengecek dua hal. Apa itu mengecek dua hal? Satu, cek tanda. Dua, cek trigonometri. Nah, trigonometri cek, jadi gitu ya. Nah, cek tanda hanya mengecek apakah dia keadaannya positif ataukah dia keadaannya negatif. Kalau cek trigonometri ini akan mengecek apakah dia relasinya istimewa ataukah tidak istimewa. Apa pengaruhnya kalau istimewa? Tidak terjadi perubahan trigonometri atau trigono tetap. Sin tetap jadi sin. Tapi kalau yang tidak istimewa, misalkan terjadi di sini, dan di sini, maka terjadi perubahan. Di mana sinus berubah jadi kosinus atau sebaliknya, sekan berubah jadi kosekan atau sebaliknya, tangen berubah menjadi kotangen atau sebaliknya. Nah, kita langsung saja jalankan dua hal ini ke contoh soal. Misalkan di sini ada contoh soalnya nomor 1, misalkan apa ya? Tentukan nilai sinus 120 derajat. Nah, 120 derajat ada di kuadran berapakah? Di kuadran 2 antara 90 dan 180 ya, 120 itu. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini atau rumus yang ini, yang istimewa atau yang tidak istimewa. Tentu saja untuk mempermudah karena tidak terjadi perubahan trigono, kita pakai yang istimewa. Tapi Mister akan paparkan kalau menggunakan sudut atau relasi yang tidak istimewa juga. Misalkan ini nih cara yang pertama. Berarti kita sudah punya sin 180 derajat dikurangi berapa? Supaya menjadi hasilnya 120 derajat. Karena tidak berubah kan, hanya berubah bentuk saja. Nih, berarti 60 nih. 180 dikurangi 60 kan 120. Ini juga 120. Jadi sama kan? Nah, cek tanda, cek trigono. Oke, cek tanda. Sinus di kuadran 2, positif negatif. Asin, nah asin tuh. Di kuadran 2, sin positif. Cek tanda sudah. Cek trigono. Istimewa nggak? Istimewa nih relasi sudutnya. Berarti trigononya tetap jadi sin gitu. Tidak berubah, maksudnya sin tetap jadi sin. Tinggal ambil sudut yang ininya yang kita dapatkan. Udah beres. Nah, karena kan sin 60-nya kita sudah hafal. Sin 60-nya setengah akar 3. Jadilah di sini plus setengah akar 3 gitu. Tapi kalau Mister menggunakan cara yang kedua, misalkan sin 120 derajat, itu pakai cara yang relasi sudutnya tidak istimewa. Berarti kan 90 derajat plus sesuatu. Nah, 90 derajat plus berapa untuk jadi 120? Plus 30. Oke? Kalau sudah dapat plus 30, cek tanda trigonometri di kuadran 2 sin positif ya. Nah, ini relasi trigononya nggak istimewa, berarti terjadi perubahan tanda. Apa? Sinus jadi cos, berarti ini sinus berubah jadi cos. Ambillah sudut terakhirnya 30 derajat.
Cos 30 berapa? Setengah akar 30. Kan sama pada akhirnya Mas ya. Begitu. Cek tanda, cek trigono. Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang berada di luar 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau tadi 0 derajat sampai 360 derajat, kita menggunakan metode menghafalkan kalau di kuadran 1 ya, sudut-sudut istimewanya. Kalau di kuadran 2 sampai kuadran 4, kita menggunakan cek tanda cek trigono ya. Nah, sekarang bagaimana kalau si sudut itu berada di atas atau lebih besar dari 360 derajat? Atau bahkan si sudut itu lebih kecil dari 0 derajat atau yang disebut sudutnya negatif gitu ya. Kita akan belajar dulu untuk sudutnya yang di atas 360 derajat. Nah, atau lebih besar dari 360 derajat. 360 derajat, sorry. Di atas 360 derajat gitu ya. Atau si alfanya lebih besar dari 360 derajat gitu. Nah, bagaimana ini? Mister mau coba untuk mengilustrasikan terlebih dahulu. Kalau ini sebuah kuadran ya, sudut di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi ke sini 360 derajat. Nah, ini seperti sebuah perputaran ya, seperti sebuah perputaran. Di mana kalau ini 0 derajat posisinya ini jalan terus 90, 180, 270, nah 360. Ketika katakanlah sudutnya adalah 390 derajat, berarti dia tuh masih punya bahan baku lah, bahan bensin atau apalah gitu ya, bahan bakar. Nah, segini lagi posisinya 30 derajat. Tuh. Sehingga si benda itu katakanlah ada di sini si alfanya, atau setara dengan 390 derajat setara dengan 30 derajat. Itu posisi akhirnya. Jadi kalau ada sudutnya 3.600 derajat, itu setara dengan 0 derajat kalau dalam trigonometri ya. Karena dia berputar 3.600 berarti berputarnya berapa? 10.000 kali ya. Gitu adik-adik. Nah, berarti kalau seperti itu kita harus mempunyai sudut, rumus-rumus kesetaraannya. Nah, sehingga ketika misalkan ada contoh soal sinus 750 derajat. Nah, ini berarti kita rubah sis 750 derajatnya. Jadi berapa? Berapa kali lipat dari 360 tuh yang mendekati 750. Kalau satu masih bisa, ada sisanya lebih dari 360 derajat. Kalau dua, nah ini 720, berarti sisanya 30. Kita ambil saja sin setara dengan sin 30. Gitu adik-adik. Nah, oke. Sehingga hasilnya sin 30 berapa? Setengah. Mudah kan? Kalau ada kosinus atau cos alfa sama dengan kalau cos alfanya itu adalah berapa ya? Tadi 3.600.045 derajat. Gitu. Ini berapa? Ini sama saja dengan cos. Nah, ini 10.000 dikali 360 ya. Sehingga menjadi 3.600.000, sisanya adalah 45 derajat. Jadi dia berputar terus selama 10.000 kali. Berarti di putaran ke 10.000 set ke sini berarti sudah menghabiskan 3.600.000 derajat. Berarti sisa bahan bakarnya 45 derajat lagi. Jadilah seperti ini, sehingga kita akan mengambilnya cos 45 derajat. Berapa? Setengah akar 2. Gitu.
Nah, bagaimana kalau sekarang sudutnya negatif? Nah, sudut di bawah 0 derajat atau si alfanya kurang dari 0 derajat. Berarti sudut negatif kan? Nah, ini ada rumusnya terlebih dahulu nih. Kalau sinus min alfa itu adalah min sin alfa. Kalau kosinus min alfa ini adalah kosinus alfa, positif ya. Kalau tangen min alfa itu adalah min tangen alfa. Gitu. Mempermudah ya. Nah, berarti sekan kosekan ngikutin. Kalau kosekan min alfa ini ngikutin sin, min kosekan alfa. Kalau sekan min alfa itu adalah positif sekan alfa. Kalau kotangen min alfa itu adalah min kotangen alfa. Oh, karena kan si cos tadi di kuadran 4 itu bernilai positif. Bukan hanya cos, tapi si cos dengan si sekan. Nah, dengan kata lain, sebenarnya tadi kalau negatif itu mundur ke sini arah putarannya, ya. Tapi bisi pusing, mendingan ingat aja ini, ya. Jadi dengan kata lain, kalau ada soal, contoh, tentukan nilai tangen min 120 derajat. Berapa? Nah, jawab. Berarti tangen min 120 derajat, kita bentuk dulu ke rumusnya. Oh, ini min tangen 120. Nah, si tangan 120-nya kan kita bisa lihat, bisa buat ya. Ini di kuadran 2. Di kuadran 2 tuh pakai rumus istimewa aja. Kurang 60 derajat. Ya. Cek tanda, cek trigono. Tangan ini negatif sudah ada ya, jangan diganggu gugat. Nah, tangan 180 derajat min 60 derajat. Nah, berarti nilai ininya kita akan hitung. Cek tanda, cek trigono. Tangan di kuadran 2, ingat asin tako. Oh, kuadran 2 mah sin. Berarti ini negatif. Berarti min, ada lagi min. Tangan ya. Tangan, ambil ambil sudutnya. Sehingga min ketemu min plus. Jadi hasilnya tangan 60 derajat. Tangan 60 berapa? Akar 3. Sudah beres adik-adik. Oke? Sip. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adik-adik. Setelah tadi kita belajar tentang definisi, kemudian yang kedua nilai trigonometri sudut-sudut istimewa, nilai trigonometri di berbagai kuadran, kemudian nilai trigonometri sudut di atas 360 dan di bawah 0 derajat, dan kelima ini kita akan mengenal satuan radian. Karena nanti dalam trigonometri bisa jadi sudutnya tidak diketahui dalam derajat, tapi dalam radian gitu ya. Nah, kita harus mengenal dulu apa sih radian ini. Nah, adik-adik pernah memperhatikan bahwa ada sin V sama dengan berapa, atau sin setengah V berapa gitu ya. Nah, atau kalau kita lihat di sini misalkan sin 1 dengan sin 1 derajat. Nah, ini berbeda adik-adik, ini tidak sama. Kalau tidak ada tanda derajatnya berarti itu menggunakan satuan radian. Tapi kalau ada derajatnya ya satuan derajat. Dimana sebenarnya satu radian itu sudutnya sekitar 57,3 derajat. Jadi kan beda nih dengan ini cuma 1 derajat. Bedanya juga jauh ya. Nah, jadi gimana dong? Kita harus mengetahui bagaimana sih satuan radian ini, bagaimana mengkonversi berapa derajat jadi radian-radian ke derajat, derajat ke radian bolak-balik harus bisa. Nah, ini gambaran tentang radian ya adik-adik. Ini Mister gambarkan sebuah lingkaran, di sini titik pusatnya. Nah, yang disebut satu radian itu adalah sudut yang dibentuk ketika, nah, ini jari-jari. Sudut yang dibentuk ketika si tali busur ini panjangnya adalah sepanjang jari-jari juga. Itulah di sini kalau ada di sini theta, maka di situ
nilai theta adalah 1 radian. Karena si theta ini membentuk panjang tali busur atau panjang busur ya, mohon maaf, panjang busur itu R ya, sepanjang jari-jarinya juga. Itu disebut 1 radian. Nah, itu konsep radian. Kemudian kalau kita ingin mengkonversi, berarti dasarnya dari 1 putaran. 1 putaran menurut patokan satuan derajat itu berapa derajat tadi? 360 kan? Nah, 360 derajat. Tapi kalau 1 putaran menurut satuan radian, nah ini kan keliling lingkaran 2VR ya. Nah, karena 1 radiannya adalah R, maka di sini ada 2V radian. Nah, gitu. Sama-sama 1 putaran, berarti kalau gitu 2V radian itu atau rad ya, itu sama dengan 360 derajat gitu. Sehingga kalau 1 radian tuh, artinya ini pindah ruas ke sini ya, jadi pembagi 360 derajat per 2V, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Dari mana 180 derajat tadi? Ini 360 to right, it's red, jadi 180 ya. Sehingga contoh misalkan X, berapakah nilai, ini belum tuntas, sedikit lagi, sorry sedikit lagi. Berarti kalau di sini ada berapakah nilai, kalau ada apa ya, X radian, nah X radian itu sama dengan X dikali 180 derajat per V gitu adik-adik ya. Nah, karena 1 radiannya segini. Sehingga contoh soal, misalkan Mister itu punya 1/4 V radian, berapa derajat? Nah gitu, jawab. Berarti 1/4 V radian itu adalah 1/4 V dikali 180 derajat per V. Betul. Apa yang terjadi? Lihat nih, V dengan V, apa yang terjadi? Surat ya. 180 derajat dibagi 4, berapa? Ini surat 45 derajat. Sehingga hasilnya 1/4 V radian itu adalah 45 derajat ya, 45 derajat gitu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana konversi sebaliknya dari derajat ke radian. Ini 360 derajat sama dengan 2 V rad. Sehingga kalau 1 derajat sama dengan 2 V per 360 radian. Nah, jadi 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Dari mana 180? Nih, surat bagi 2, 180. Sehingga kalau ada Y derajat itu sama dengan Y dikali V per 180 radian. Contoh, misalkan Mister punya di sini berapa? 150 derajat itu berapa radian? Yes, berapa radian ya? Ini di sini tanda tanyanya berapa radian. Oke, coba kita akan jawab. Bagaimana adik-adik? 150 derajat sama dengan, tuh nilainya 150-nya bawah dikali V per 180 rad. Gimana nih? Oh, lihat nih nolnya, ini curhat tuh. Tinggal 15 dengan 18 bisa dibagi berapa? Bagi 3 ya. Dibagi 3 ini jadi 5, dibagi 3 ini jadi 6. Nah, sehingga 150 derajat itu adalah 5/6 V radian. Gitu. Cukup gampang kan?
Adik-adik, tadi kita belajar tentang satuan radian. Dan sekarang di bagian akhir trigonometri dasar, itu kita akan mengenal koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ya, kutub. Apa itu kutub? Beruang kutub atau kutub utara? Oke, bukan. Nah, gini. Koordinat kartesius itu adalah yang sering kita pakai. Nah, yang sering kita pakai ini ada koordinat di mana di sini sumbu x, sumbu y. Nah, ini adalah koordinat kartesius. Misalkan Mister punya sebuah titik di mana titik tersebut ya, misalkan di sini titiknya. Titik tersebut terdiri dari x1, y1. Nah, misalkan x1-nya ada di mana? Di sini. Nah, ini x1-nya. Dan ini ada y1-nya. Sebentar ya, maaf Mister membelakangi. Nah, x1, y1. Wah, agak bengkok adik-adik nih. Agak wow nih. Nah, ini. Lumayan cukup lurus ya. Nah, ini adalah x1, y1. Itu adalah koordinat kartesius. Sering seperti itu ya. X-nya berapa, y-nya berapa. Tapi, kalau koordinat kutub sama menentukan titik, tetapi dengan metode yang berbeda. Bukan lagi x1, y1. Tetapi, menentukannya menggunakan r, theta. Di mana r-nya itu adalah jarak titik tersebut ke koordinat pusat O, ya. Nah, ini R-nya gitu. Ya. R-nya. Panjang dari titik x1, y1 atau di sini Mister kasih nama si titiknya adalah titik A. Nah, titik A. Nah, jadi jarak dari titik A ke titik 0 itu R dimisalkan dan tetanya itu adalah ya ini. Nah, gitu. Sehingga menurut koordinat kartesius ya, si titik A itu adalah r, theta. Gitu adik-adik. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kebayang nggak ya saya koordinat koordinat kutub itu seperti apa? Nah, kalau koordinat kartesius, Mister yakin kebayang karena sudah dari SD mungkin ya sudah belajar. Nah, gini maksudnya. Ini dipakai seperti kita menentukan sebuah radar ya, radar atau pilot dan lain sebagainya. Nah, itu bisa koordinat kartesius, koordinat kutub itu menentukannya. Ini jaraknya berapa nih? Si sasaran ini atau ada benda asing ini jaraknya berapa dari pangkalan utama? Dan sudutnya berapa dari sumbu X positif ke kanan pangkalan utama gitu ya. Kalau dulu zaman Mister SMA gini loh adik-adik, pernah kan adik-adik kalau misalkan lagi saling mengeceng ya, itu misalkan arah jam 2, nah arah jam 10 gitu, padahal itu ada cewek atau cowok gebetan gitu ya. Nah, itu mah kan sudah gampang, sudah mungkin orang lain juga tahu. Tapi dengan koordinat kutub ini sudah bisa dipakai gitu ya untuk menentukan titik kecengan kita. Gimana caranya? Nah, misalkan gini, kita berada di sini nih ya. Nah, misalkan arah bidikan kita itu ada jaraknya sekitar 10 meter atau 3 meter. Nah, 3 meter. Tinggal sudutnya aja. Anggap si tangan kanan kita ini adalah sudut 0 derajatnya. Misalkan ada di situ, misalkan 45 derajat. 3,45 gitu. Artinya 3 meter 45 derajat. Sehingga orang yang mengerti koordinat kutub bakal langsung tahu, oh berarti di situ arahnya. Sehingga kalau misalkan 270 derajat ada di mana? Wah, ini kan 0 nih. 90 derajat di tengah, 180, 270 derajat berarti tepat di belakang. Artinya 1 meter ada di belakang. Gitu. Misalkan 315. Nah, berarti 0, 90, 180, 270 berarti 315 ada di sini. Di 1 meter ke sebelah situ. Gitu. Ya.
Nah, sekarang kita akan bagaimana mengkonversinya ya. Nah, konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nih, misalkan ada diketahui koordinat kutubnya itu koordinat kartesiusnya itu berapa? X1, Y1. Tentukan koordinat kutub. Nah, coba perhatikan yang di sini. Ini X1, Y1 berapa kutubnya? X1, Y1 itu berarti dari sini ke sini panjangnya adalah Y1. Dari sini ke sini panjangnya adalah X1. Sehingga R itu bisa pakai rumus kuadrat. Jadi X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikuadratkan. Itu R-nya. Kalau theta, ini theta itu depan per samping. Oh, desa. Desa itu ada si tangan. Berarti tangan theta sama dengan Y1 per X1. Inilah rumus konversi apa tadi? Koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jadi maksudnya diketahui dulu koordinat kartesiusnya berapa, ditanyakan koordinat kutub. Seperti di buku ini. Nah, contoh nomor 8, tentukan koordinat kutub dari koordinat kartesiusnya 2,2. Nah, coba. Koordinat kartesiusnya 2,2. Koordinat kutubnya berapa? Gitu ya. Soal nomor 8. Coba, berarti ini adalah X1, ini adalah Y1. R itu adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Akar dari 4 ditambah 4 sama dengan akar dari 8. Berapa akar 8? 2 akar 2. Gitu. Ya. Tinggal tentukan theta. Theta itu pakai tangan. Tangan theta adalah Y1 per X1. Tangan theta adalah 2 per 2. Oh, tangan theta adalah 2 per 2 berapa? 1. Tangan berapa yang nilainya 1? Tangan 45 derajat. Gitu. Nah, tapi adik-adik perlu diperhatikan juga, bisa jadi tangannya negatif atau positif ini berasal dari X1 Y1-nya negatif. Berarti kita harus tahu letak kuadran. Kalau sama-sama positif, ini sudah barang pasti di kuadran berapa? Yo, kuadran 1 gitu ya. Tapi bisa jadi misalkan gini, misal punya contoh soalnya. Koordinat kartesiusnya min 2, min 2. Nah, ini berapa koordinat kutubnya? Coba. R-nya bakal sama tadi 2 akar 2 ya. Pas tangan theta, ini kan Y1 per X1. Tuh, min 2 dibagi min 2 sama-sama 1 ya. Tetapi apakah 45 derajat? Belum tentu. Karena apa? Karena si 1 ini didapat dari X positif, X negatif ya negatif. Ini di kuadran 3. Ya, tangan positif itu kan asin tako. A itu all di kuadran 1, sin di kuadran 2 positif, ta. Nah, di kuadran 3. Jadi sama-sama positif kan? Sehingga tetanya bukan 45, tetapi menggunakan rumus yang istimewa itu, 180 derajat plus 45. Sehingga si tetanya adalah 225 derajat ya. Nah, jadi koordinat kutubnya kalau yang ini adalah 2 akar 2, 225 derajat. Kalau yang ini tadi koordinat kutubnya, jadi koordinat kutubnya berapa yang ini? 2 akar 2,45 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan balikan. Bagaimana kalau diketahui koordinat apa tadi?
kutub ditanyakan koordinat kartesius. Oke, misalnya akan hapus ini dulu dengan cepat. Siap, kita hitung 3, 2, 1. Oke, nah tuh ya sudah dibikin kosong dalam sekejap ya. Nah, sekarang bagaimana konversi itu merubah ya koordinat kutub menjadi koordinat kartesius ya. Berarti diketahui dulu koordinat kutubnya yang ditanyakan koordinat kartesius. Nah, rumusnya adalah jika koordinat kutubnya r, theta, maka koordinat kartesiusnya tinggal gini, x1-nya berapa, y1-nya berapa. Nah, ini kan tetanya sudah ada. Nah, yang menggunakan sisi miring itu pasti sinus dan kosinus. Nah, sinusnya adalah depan per miring, y per r. Kalau samping per miring, x1 per r. Kalau di sini x1 berarti kosinus, ya. Berarti tinggal gini, r cos theta. Kalau y hubungannya dengan sin, r sin theta. Udah beres. Ya, coba kita balikan soal yang tadi. Diketahui koordinat kutubnya tadi itu 2 akar 2,45 derajat gitu ya. Nah, berapa koordinat kartesiusnya? Koordinat kartesiusnya, wah, tulisan Mister terlalu bagus kan? Oke, yang penting adik-adik paham ya. Jawab. Berarti kita tentukan x1. X1 itu adalah r cos theta. R-nya itu adalah 2 akar 2. Dari mana bisa 2 akar 2? Ini kan R. Ini R. Ini adalah theta. Gitu ya. Sehingga R cos theta, R-nya 2 akar 2, cos theta-nya adalah cos 45 derajat. Jadi berapa? X1-nya sama dengan 2 akar 2, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Tuh. Coba perhatikan. 2 dengan setengah dicoret. Bersisalah akar 2 kali akar 2. Berapa akar 2 kali akar 2? Ya 2. Tuh. Sudah dapat yang X1, tinggal yang Y1. Y1 adalah R sin theta. R-nya 2 akar 2, sin theta-nya adalah sin 45 derajat. Oh. Y1 sama dengan 2 akar 2 dikali setengah akar 2. Ya, sin 45 tetap setengah akar 2. Jadi, coret-coret lagi, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah X1 2, Y1 2. Udah ya. Sama kan ya? Oke. Begitupun kalau tadi min 2, min 2. Ya. Itu saja adik-adik untuk pembahasan seri 5 atau buku kelima trigonometri dasar. Nantikan lagi pembahasan seri berikutnya hanya dengan Mister di Ngutak Ngatik dan channel Math World ya. Kemudian dapatkan juga buku Mister hanya Rp15.000 untuk satu buku ini. Nah, dimana di dalamnya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan adik-adik bisa menguasai matematika dengan lebih mudah dengan metode strategi dan taktik. Ada 22 buku seri yang bisa adik-adik miliki. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun adik-adik berada. Salam sejahtera. Salam sejahtera.